Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas studi kasus penyelesaian menggunakan metode profile matching, yang mana metode profile matching ini termasuk ke dalam sistem pendukung keputusan yang sudah pernah kita pelajarin pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada video saya yang sudah lama ya, video saya yang tahun lalu menggunakan sistem pendukung keputusan pada kasus kenaikan atau promosi jabatan, yang mana pada video sebelumnya itu kita menggunakan Excel dalam proses penyelesaiannya. Nah, pada video kali ini saya juga akan nanti menggunakan metode atau proses penyelesaian menggunakan Microsoft Excel. Nah, namun sebelum proses penyelesaiannya, mungkin kita akan bahas sedikit apa itu sistem pendukung keputusan menggunakan metode profile matching. Nah, metode profile matching itu sendiri kita asumsikan ya, kita artikan bahwasanya metode itu adalah tingkat variabel prediktor ya, yang mana metode itu nanti harus kita penuhi sebagai bentuk ideal. Maksudnya adalah kita akan menyelesaikan studi kasus yang mana tujuannya nanti adalah kondisi ideal yang harus yang akan kita capai ya. Berarti secara otomatis metode ini bukan kita mencari tingkat minimal atau tingkat maksimal yang kita cari, tetapi kondisi ideal nanti yang akan kita cari ya. Tujuan kita adalah berarti mencari kondisi ideal dengan kondisi yang ditentukan gitu. Nah, artinya di sini contoh penerapannya yang ada di metode ini ada 3 ya, yang saya rangkum di sini. Contohnya adalah kita mengevaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Nah, untuk promosi jabatan ini metode penyelesaiannya saya bahas di video sebelumnya. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah manajemen football player. Di sini nanti akan kita bahas di video berikutnya setelah video ini. Nah, yang di video ini kita akan bahas yaitu penerimaan beasiswa ya, beasiswa yang layak. Salah satunya nanti kita coba kasusnya adalah mahasiswa. Nah, kasus di video ini kita coba adalah kasus penentuan beasiswa. Jadi konsepnya sendiri di video ini nanti kita akan mencari calon mahasiswa ya, calon mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi prosesnya adalah kita menggunakan penyelesaiannya adalah metode profile matching, teman-teman. Lanjut dalam penyelesaian studi kasus menggunakan metode profile matching, sebelumnya sudah kita bahas ya. Caranya adalah sama, kita menggunakan 5 tahapan ya, dalam penyelesaian studi kasusnya. Yang pertama itu kita menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi, yang mana nanti di poin 1 ini kita juga akan menentukan alternatif atau calon-calon mahasiswa yang akan kita jadikan penyeleksian ya, yang mana ya, yang nantinya mahasiswa itu layak atau tidak mendapatkan beasiswanya. Nah, untuk mendapatkan beasiswa tentunya kita punya aturan ya, kita punya bobot atau standar, di mana bobot standar nanti yang harus dipenuhi oleh si mahasiswa itu. Nah, nanti tahap-tahap itulah yang nanti akan kita selesaikan di tahap 1 ya. Tentunya kita punya kriteria, kita punya alternatif, dan kita juga punya bobot standar, dan tentunya semua itu ada di tahap 1, teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan nanti menghitung gap ya. Gap ini nanti akan kita cari berdasarkan nilai bobot standar ya, yang nanti akan kita kurangi dengan gapnya gitu ya. Di nilai bobot standarnya sudah kita dapatkan berapa.
Terus nanti nilai yang setiap mahasiswa itu kita dapatkan itu nanti akan kita kurangi dengan nilai gapnya. Nah, nanti nilai gapnya itulah yang akan kita hitung, lalu akan kita konversi di bagian pemetaan gap di proses 3, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan nilai gapnya berapa, lalu gapnya nanti akan kita konversi berdasarkan tabel pemetaan gap. Dan nanti langkah selanjutnya di poin nomor 4, teman-teman akan proses mengelompokkan nilai-nilai tadi menjadi dua, yaitu core factor dan secondary factor atau disingkat CF dan SF. Nah, setelah mendapatkan core factor dan SF-nya, kita akan mencari nilai total ya, nilai total atau NT dari masing-masing CF dan SF-nya nanti. Lalu kita akan melakukan perankingan. Di proses perankingan inilah nanti kita akan tahu yang mana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Nah, untuk lebih jelasnya langkah pertama adalah kita menentukan aspek kriterianya dulu, teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan atau layaknya beasiswa, di sini kasusnya kita ada 4 kriteria. Yang mana untuk kriteria 1 itu ada IPK, ya, IPK mahasiswanya sendiri yang menjadi tolak ukur untuk mendapatkan beasiswa. Yang kedua, mahasiswanya kita nilai berdasarkan penghasilan orang tuanya gitu. Ya. Lalu yang ketiga adalah jumlah tanggungannya. Lalu yang terakhir adalah semester. Nah, setelah dapatkan aspek kriteria dari masing-masing kriteria yang tadi, lalu berikutnya kita tentukan jenis kriterianya. Nah, jadi di sini jenis kriterianya untuk metode profile matching itu ada 2. Yang pertama adalah core factor atau disingkat CF, yang kedua adalah secondary factor atau disingkat SF. Nah, apa itu core factor? Jadi di sini saya buatkan keterangannya. Kriteria yang jenisnya itu core factor, artinya itu kriteria yang nilainya itu paling penting atau paling menonjol, atau bahasanya itu kriteria yang paling dibutuhkan di dalam suatu penilaian. Jadi di sini karena dia core factor atau yang paling dibutuhkan, kita tentukan nilainya itu adalah 60%. Nah, jadi dia paling besar nilainya 60%. Nah, dari mana nilai 60% ini? Nilai 60% itu adalah ketetapan dari si metode profile matchingnya. Nah, jadi sisa 40%-nya itu adalah di bagian secondary factor atau kita singkat SF. Nah, jadi untuk pengertian SF-nya sendiri yaitu sebagai kriteria atau faktor pendukung gitu. Jadi dia bukan maksudnya adalah bukan faktor yang utama ya. Artinya faktor pendukung. Jadi untuk mencapai nilai 100% dari kriteria tadi, nah kita membutuhkan kriteria secondary factor atau SF. Jadi di sini sudah bisa kita bedakan 60%-nya itu adalah core factor, sedangkan untuk 40%-nya adalah secondary factor. Jadi kalau ditotalkan ini kriterianya adalah 100%. Nah, lanjut untuk alternatifnya di sini sudah ada 4 mahasiswa ya, calon mahasiswanya yaitu Andi, Budi, Citra, dan Dita. Jadi 4 mahasiswa ini yang akan kita seleksi nanti siapakah yang layak mendapatkan beasiswa. Nah, untuk kode mahasiswanya kita tentukan untuk Andi itu 1, Budi 2, Citra 3, dan Dita adalah 4. Nah, kode mahasiswa ini bebas ya kodenya berapa, tapi di sini saya menggunakan kode 1 sampai 4. Lanjut untuk langkah selanjutnya. Di sini kita membuat profil standar atau profil penilaian yang ingin kita cari berdasarkan kriteria tadi. Nah, jadi kriterianya sudah kita dapatkan ada 4 ya, IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan semester. Nah, untuk supaya nanti kita lebih detail dalam proses penentuan mahasiswanya dalam kasus pencarian atau calon mahasiswa, kita bikin di sini subkriteria. Nah, subkriterianya dari mana? Ya, subkriterianya nanti kita akan buatkan satu tabel yang mana
kriteria nanti kita berdasarkan tabel itu ya. Makanya namanya di sini adalah subkriteria. Nah, di sini profil standar yang ingin kita cari ya dalam proses penentuan beasiswa menggunakan metode profil matching. Untuk IPK-nya kita mencari mahasiswanya itu adalah IPK-nya lebih besar ya, lebih dari 3 atau sama dengan 3 dan lebih besar dari IPK-nya 3,5. Jadi mahasiswanya itu minimal di sini IPK-nya 3 ya, atau lebih besar dari 3, dan kalau bisa kalau mahasiswanya itu lebih besar dari 3,5 itu lebih bagus. Nah, jadi nilai profil standarnya itu nilainya adalah 3. Nah, untuk subkriterianya di sini ada saya beri nomor 3, jadi nanti dia subkriterianya itu ada di nomor 3 gitu maksudnya ya. Selanjutnya untuk nomor 2, subkriteria untuk penghasilan orang tua di sini nomor 7 ya. Nanti di tabelnya akan saya jelaskan di setelah slide ini. Jadi dia termasuk nomor 7, artinya penghasilan orang tua yang ingin dicari adalah penghasilannya itu sebesar 3 juta atau lebih ya. Dan lebih besar dari lebih kecil dari 3 juta. Jadi artinya maksimal di sini itu di 5 juta ya. Kalau bisa maksimalnya itu nilainya 5 juta dan minimalnya itu 3 juta. Jadi di antara 3 juta dan 5 juta penghasilan orang tuanya. Nah, di sini kita berikan poin standar itu adalah 3 poinnya. Yang ketiga itu adalah jumlah tanggungan, dia termasuk subkriteria nomor 12. Jumlah tanggungan di sini yang bisa yang maksimalnya itu adalah 3 ya teman-teman, lebih besar dari 3 ya. Artinya untuk minimal jumlah tanggungannya itu minimal 3. Kalau lebih itu boleh, tapi di sini minimal itu 3. Sorry ya, jadi di sini maksimal itu 3. Sorry teman-teman. Jadi maksimal itu jumlah tanggungannya 3. Ya, jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 3. Nah, nilainya kita tentukan di sini adalah profil standarnya 3 ya. Yang terakhir adalah semester. Nah, jadi untuk kasus ini itu ya masuk subkriteria dengan nomor kodenya 15. Semester yang dicari itu adalah semester 4. Jadi kalau misalnya kita cari hanya semester 4, apakah mahasiswa semester lain boleh daftar? Ya bisa saja ya, tidak masalah jika mahasiswa semester 2, semester 5 dan semester 3 mungkin yang ingin daftar. Tetapi yang dicari itu ketentuannya yang semesternya itu adalah semester 4 ya. Jadi kalau misalnya dia mahasiswanya semester 4 berarti dia sudah masuk kriteria. Tetapi jika dia mahasiswanya semester lain, ya bisa saja memenuhi kriteria, nanti akan diseleksi. Jadi di sini untuk semester itu nilainya adalah 2. Lanjut, langkah selanjutnya adalah ini, tabel subkriteria. Jadi di sini tadi kode 3, 7, 12 dan 15 ini berasal dari tabel sub data kriteria. Ya, ada 3. Di sini saya berikan tanda warna kuning ya, sesuai di tabel tadi. Nomor 3 itu adalah IPK yang 3 dan 3,5 ya, di sini poinnya 3. Untuk yang 7 itu penghasilan orang tuanya di atas 3 juta atau sama dengan 3 juta dan maksimal 5 juta. Jadi di antara ini itu poinnya 3. Jadi untuk nomor 12 dan 17 jumlah tanggungannya adalah 3 ya, maksimal 3. Di sini poinnya di sini poinnya itu sebenarnya 2 ya. 2. Jadi di sini untuk semester 4 itu poinnya 2. Di sini kita ganti dulu, teman-teman. Kita ganti di sini ya. Jadi jumlah tanggungannya itu kita bisa ganti jadi 4 ya di sini. 3, 3, 4 karena di sininya tabelnya ada 4 ya, nilainya 4. Oke, kita balik lagi di laptop. Selanjutnya setelah kita menentukan
profil standar ya berdasarkan tabel data subkriteria. Langkah selanjutnya teman-teman bisa polakan tabelnya seperti ini ya. Bisa dibuatkan di Word, bisa dibuatkan di PowerPoint atau Excel. Nah, jadi alternatif tadi 4 orang mahasiswa tadi kita buatkan di sini. Di bagian kolom nama ada Andi, Budi, Citra, dan Dita. Nah, untuk kriterianya tadi ada 4 ya, ada IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan semester. Nah, di tabel ini ya, di tabel ini tidak didapatkan untuk IPK Andi ya, IPK Andi sendiri itu adalah 3 ya, 3. Nah, jadi kita dapatkan IPK Andi 3 ya. Jadi di sini untuk IPK poin terbesarnya itu adalah 4 ya. Jadi kalau misalnya setiap mahasiswa ini memiliki IPK tertinggi, maka nilai poin bobotnya itu maksimal terbesarnya itu adalah 4. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita berdasarkan tabel subkriteria, jika mahasiswanya itu memiliki IPK yang tertinggi, dia termasuk poin nomor 4 ya, nilainya adalah 4. Untuk IPK-nya poin 4 itu adalah di atas 3,5. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh datanya ya. Ini hanya sebagai contoh, datanya itu untuk Budi IPK-nya itu adalah 4, untuk Citra 4, dan Dita itu 2. Nah, jadi di sini adalah contoh datanya sudah ada ya, saya masukkan. Untuk penghasilan orang tua sama, nilai poin bobot terbesarnya adalah 4. Jadi kalau misalnya penghasilan orang tuanya tinggi, dia masuk ke poin 4 ya, nilainya 4 di sini. Jadi kalau mahasiswanya nilainya poinnya 4, berarti penghasilannya lebih besar dari 5 juta ya. Untuk jumlah tanggungan ya, di sini kalau misalnya jumlah tanggungannya besar atau bobotnya sama dengan 4, berarti di sini berarti untuk jumlahnya itu lebih besar dari 3 ya. Lebih besar dari 3 jumlah anggotanya. Sedangkan kalau misalnya 2, berarti dia jumlah anggotanya hanya 2 ya, jumlah anggotanya hanya 2, poinnya di sini 2. Oke. Untuk semester sama ya, kalau misalnya dia poinnya bobotnya besar atau sama dengan 4, maka untuk semesternya itu dia semester 7 dan 8. Nah, sementara yang kita cari tadi kan dia semester 4. Jadi idealnya itu seharusnya poinnya 2. Nah, jadi si Budi ini dia sudah memenuhi ideal nih karena semesternya 2. Karena poinnya 2 di sini. Sedangkan kalau berujuk ke tabel subkriteria, untuk 2 itu dia sudah pas semester 4 gitu ya. Oke, jadi supaya lebih mudah teman-teman itu ketika menentukan sebuah kasus, kita membuatkan tabel seperti ini untuk data subkriterianya gitu ya. Jadi nilai-nilai itu, nilai tabel yang di sini itu jelas gitu ya, tabelnya dari data subkriteria. Oke, selanjutnya setelah kita buat pola seperti ini ya, langkah selanjutnya kita menghitung gap ya. Ini masuk ke langkah kedua. Jadi gap itu adalah perbedaan ya atau selisih masing-masing nilai tadi. Jadi di sini kita itu menghitung selisih gitu. Jadi untuk menghitung rumus gap itu adalah nilai value ya, nilai atributnya kita kurangi dengan nilai target. Nah, tadi kan kalau kita balik ke slide berikutnya, di slide ini gitu ya, di slide ini kita bisa lihat nilai standar yang ingin kita cari itu ada 3, 3, 4, dan 2. Nah, ini nilai standarnya. Jadi nanti nilainya itu kita kurangin dengan nilai ini gitu. Nilai yang mana yang kita kurangin? Nilai yang di tabel ini ya. 3, 4, 4, 2 ya. 4, 3, 4, 2 ya. Jumlah tanggungan 1, 3, 4, 2. Dan semester 4, 2, 3, dan 3. Nah, nilai inilah yang akan kita kurangin dengan nilai si profil standar yang kita pilih. Nah, jadi tinggal kita kurangkan ya dengan pakai rumus gap. Jadi caranya kita buat tabel, kita kurangin nih. Nah, kita kurangin ya. Kita kurangin. Nah, sorry ya. Saya minta maaf, di tabel ini itu profilnya 3332 ya. Jadi mungkin saya di sini saya salah ketik, sorry. Di sini 33, di sininya tetap 3 ya, sorry ya. Di sininya tetap 3.
Jadi nanti teman-teman nggak bingung dari mana 4-nya. Oke. Lalu yang saya rubah lagi adalah oke ya, sudah sepertinya. Kita save dulu. Oke, kita full screen lagi. Ya, jadi di sini yang benarnya adalah nilai profil standarnya itu 3332 ya teman-teman. Jadi 4 di sini, sorry, ada kesalahan teknis. Nah, jadi di sini kita kurangkan ya, untuk nilai gapnya kita kurangkan dengan 332 tadi ya. Nilai-nilai yang di tabel ini teman-teman masukkan di tabel di sini dulu di atas ya. Lalu kita masukkan profil yang targetnya tadi 3332. Lalu teman-teman tinggal kurangkan nih ya, untuk IPK dulu. Untuk si Andi 3 dikurang 3 itu 0, 4 dikurang 3 itu 1, 4 dikurang 3 1, dan 2 dikurang 3 itu min 1. Itu untuk bagian IPK. Dan seterusnya sama untuk penghasilan orang tua. Tinggal teman-teman kurangi saja. 4 dikurang 3 itu 1, 3 dikurang 3 itu 0, dan 4 dikurang 3 itu 1, dan 2 dikurang 3 itu min 1. Nah, ini teman-teman tinggal dikurangin. Artinya untuk mencari nilai gapnya itu ya. Rumusnya itu tadi sudah kita dapatkan nilai masukan. Jadi ini termasuk nilai masukan yang 3 4 4 ini adalah nilai masukan. Terus kita kurangi nilai ketetapan awal. Nilai ketetapan awal adalah termasuk profil nilai target tadi yang di awal, yaitu 3332. Nah, teman-teman kurangi seperti biasa. Nah, hasilnya nanti ini dia hasilnya yang di tabel yang paling bawah. Di tabel paling bawah ini adalah nilai dari gapnya yang sudah kita kurangin tadi dengan nilai ketetapan awalnya gitu ya. Jadi ini adalah min 2, min 1, inilah hasil dari gapnya. Nah, langkah selanjutnya adalah nilai gap tadi ya, nilai hasil dari menilai masukan dan nilai ketetapan awalnya kita proses dengan kita konversi dengan tabel pemetaan gap. Nah, jadi di metode profile matching itu ada namanya tabel pemetaan gap. Nah, tabel ini dari mana datangnya? Tabel ini adalah ketetapannya dari si metode profile matching. Jadi tabel ini kita tidak ngarang-ngarang ya. Artinya tabel-tabel ini sudah ada ketetapannya dari si metode profile matching. Jadi hasil dari nilai gap tadi yang sudah kita kurangkan itu kita konversi langkah 3-nya. Jadi misalnya kalau dia nilainya itu min 2, kita cek di sini. Min 2 itu kalau kita konversi menjadi 3. Kalau nanti misalnya hasilnya 0, berarti secara otomatis kita konversi bobot nilainya menjadi 4. Menjadi 5 dan seterusnya gitu. Jadi nilai-nilai gap tadi itu kita rubah ya, kita rubah menjadi ini yang di tabel sebelahnya menggunakan tabel pemetaan gap. Nah, jadi nilai-nilai tadi kita rubah, kita sesuaikan saja. Kalau misalnya min 1 ya, jadi kita sesuaikan min 1 berarti ada di posisi nomor 3. Kalau kita konversi berdasarkan tabel pemetaan gap, berarti dia berubah menjadi 4 gitu ya. Nah, jadi tidak perlu bingung tabelnya dari sini. Lalu langkah selanjutnya setelah kita konversi, maka hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi hasil yang sudah kita konversi, nilai-nilai tadi ya yang sudah di gapnya, kita konversi menjadi ini nilainya. Pastikan nilainya itu benar ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti itu akan mempengaruhi hasilnya nanti ya, hasil totalnya. Nah, ini adalah tabel yang sudah dikonversi berdasarkan tabel pemetaan gap ya. Nah, langkah selanjutnya setelah dikonversi, langkah 4-nya kita menentukan kelompok core vector CF atau secondary vector. Bagaimana cara kita melompokkan? Nah, tadi untuk pengelompokannya itu kita bisa tentukan dari 4 kriteria tadi mana yang menurut teman-teman itu yang paling penting. Nah, di sini kita tentukan adalah untuk core vectornya dalam penentuan beasiswa itu adalah IPK yang paling penting ya. IPK dan penghasilan orang tua. Nah, jadi core vectornya itu ada 2, IPK dan penghasilan orang tua. Sedangkan untuk yang kriteria tambahannya untuk pendukungnya itu adalah jumlah tanggungan dan semester. Nah, ini ada typo sedikit ya, tanggungan seharusnya. Nah, jadi kita tentukan nih
untuk penentuan core factor itu sebenarnya ada ketentuan nggak sih? Sebenarnya enggak sih ya, nggak ada ketentuan. Tapi kita bisa kira-kira nih, kalau kriteria nanti kira-kira untuk menentukan sesuatu itu mana yang lebih penting. Jadi itu bisa kita jadikan acuan sebagai apakah dia masuk core factor atau secondary. Nah kebetulan di sini kriterianya itu sama-sama jumlahnya 2, untuk core factornya 2, dan kriterianya untuk secondary-nya adalah vector. Bisa nggak sih kalau misalnya untuk core factornya itu ada 3? Ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi di sini kita bagi menjadi 2 supaya lebih gampang. Core factornya itu 2 dan secondary-nya itu ada 2. Nah kalau sudah kita tentukan CF dan SF-nya, sekarang kita buat tabelnya, kita polakan seperti ini. Nah jadi nilai-nilai tadi yang sudah dikonversi berdasarkan pemetaan ya, hasil konversinya kita buat dia seperti ini. Untuk core factornya kita tambahkan saja kolom tabel. Untuk core factornya IPK dan penghasilan orang tua ya berdasarkan tabel ini. Untuk secondary factornya jumlah tanggungan dan semester. Jadi untuk nilai angkanya sama ya berdasarkan hasil konversi tadi. Nah ini sudah kita polakan ya, sudah kita kelompokkan yang mana CF dan mana yang SF. Langkah berikutnya adalah kita hitung ya, kita hitung CF dan SF-nya untuk setiap masing-masing mahasiswa. Nah rumusnya ini untuk menghitung CF-nya tadi berdasarkan rumus ini ya. Jadi untuk menghitungnya itu nilai CF-nya ya, nilai rata-rata CF ya, nilai rata-rata CF dibagi ya dengan jumlah item CF ya. Untuk menghitung rata-rata kan ini kan kita lihat nih rata-rata jumlah kriterianya itu ada 2 jenis ya, ada core factor dan secondary factor. Nah kebetulan untuk core factor sendiri jumlah itemnya itu ada 2, yaitu ada IPK dan penghasilan orang tua. Dan untuk SF-nya sama ya, ada jumlah tanggungan dan semester. Jadi jumlah itemnya itu sama-sama 2 gitu. Makanya di sini nanti untuk nilai NCF-nya itu ada 2. Nah, jadi teman-teman nggak bingung nih, ada 2-nya dari mana gitu. Sedangkan untuk 5 ditambah 4,5 ini dari tabel ini. Ya, dari tabel core factornya dari nilai IPK Andi 5 dan penghasilan ortunya Andi itu 4,5. Jadi 5 ditambah 4,5 dibagi dengan total item si core factornya. Jadi dapatlah 5 tambah 4,5 dapat 9,5 dibagi 2. Nah dapatlah si Andinya itu untuk core factornya 4,75. Nah untuk mencari si secondary factornya untuk si mahasiswa si Andi, caranya sama ya, tinggal teman-teman tambahkan 3 ditambah 3,5 dibagi total jumlah itemnya 2. Jadi totalnya adalah 6,5 bagi 2 dibagi ya, hasilnya adalah 3,25 ya, sama ini ya. 3 ditambah 3,5 jumlah tanggungannya 2, jadi hasilnya adalah 3,2. Nah untuk mahasiswa lain sama caranya, tinggal teman-teman jumlahkan saja untuk masing-masing itemnya dan jumlah core factor dan secondary factor. Nah ini tabelnya agak meleset ya, seharusnya ini posisinya itu di sini. Jadi ini agak miring ya, seharusnya itu posisinya itu di sini. Nah gini ya teman-teman, untuk si Budi. Nah jadi posisinya itu seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya di video ini mungkin teksnya ada yang kurang rapi, jadi ini mungkin tergeser. Nah jadi seperti itu ya. Jadi cara menghitung untuk nilai NCF dan SCF-nya berdasarkan rumus dari core factor dan secondary factor. Nah jadi seperti ini. Nanti kalau sudah dapat nilainya untuk masing-masing core factor dan secondary factor dari setiap mahasiswa ini, nanti akan hasil selanjutnya nanti akan kita cari totalnya. Nah untuk mencari total rumusnya itu adalah NT yang sama dengan persen ya. Persen ini adalah persen dari nilai core factor dan persen dari nilai secondary factor ya. Jadi rumusnya NT ya, nilai total sama dengan
nilai persen dari core factor yaitu 60% ya, dikali dengan nilai rata-rata dari core factornya gitu ya, ditambah dengan nilai persen secondary factor artinya 40% dikali dengan nilai rata secondary factor. Nah, jadi teman-teman untuk menghitung nilai totalnya berdasarkan landasan rumus ini. Nah, untuk lebih mudah kita lihat slide berikutnya. Nah, kita akan menghitung totalnya untuk si Andi dulu ya. Untuk si Andi itu adalah nilai totalnya 60% dikali 4,75 ya. 4,75 itu didapatkan dari si ini tadi ya. Nilai NCF-nya si Andi adalah 4,75. Untuk nilai NSF-nya itu 3,25. Jadi teman-teman tinggal totalkan saja. 60% dikali 4,75 ditambah 40% dikali 3,25 yang di slide sebelumnya tadi. Maka totalnya adalah 4,15. Nah, untuk menghitung mahasiswa lainnya caranya sama, tinggal teman-teman lihat di slide ini. Nilai NCF-nya ditotalkan ya dengan persennya 60% dikalikan dengan nilai persen dari secondary factor 40% dikali totalnya tadi. Nah, dapatlah untuk si Budi 4,85. Untuk Citra itu nilai totalnya 4,5. Untuk Ditanya adalah 3,9. Nah, untuk menghitung ranking caranya cukup mudah. Kita tentukan saja nilai total yang paling besar di sini adalah si siapa gitu. Nah, kebetulan di sini saya buatkan tabel untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu adalah si Budi, karena nilai totalnya di sini dia yang paling besar adalah 4,85. Jadi dari 4 calon mahasiswa tadi ya, dari 4 alternatif tadi dapatlah si Budi yang layak mendapatkan beasiswa, yaitu dengan nilai Budi nilai totalnya adalah 4,85. Nah, jadi ini adalah cara menghitung menggunakan metode profil matching ya, dengan studi kasus penentuan beasiswa untuk mahasiswa. Nah, teman-teman juga bisa menghitungnya itu menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini saya buatkan Microsoft Excel-nya seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa sesuaikan dengan studi kasus yang ada nanti ya. Teman-teman bisa buatkan data-datanya yang diperlukan ya, sama seperti di PowerPoint tadi sebenarnya. Tinggal kita kelompokkan seperti ini. Lalu untuk tabel sub kriterianya teman-teman juga bisa buat kayak gini ya. Ini sama dengan di PowerPoint yang saya jelaskan tadi. Lalu teman-teman juga bisa buatkan nilainya ya, nilai profil mahasiswanya di sini juga bisa dibuatkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk rumusnya kalau di Excel kan cukup mudah ya, teman-teman tinggal menggunakan rumus Excel saja ya. Di sini hasilnya total nilainya tadi sama ya, 4,75 untuk si siapa nih namanya 4,75. Kita lihat di slide 4,75 itu berbeda ya, berbeda dengan di Excel. Mungkin di sini nilainya itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Untuk rata-rata si Andi ya, untuk si Andi tadi 4,75 3,25. Nah, di sini ada yang salah nih. Jadi di sini bukan 4,75 gitu ya. Seharusnya di sini itu 3,25. Nah, berarti untuk si Andinya itu 3 ditambah 3,5 seharusnya di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan di sininya ya, di sininya. Jadi untuk secondary-nya seharusnya ini bukan 4, seharusnya 3,5 ya. 3,5 ditambah 3. Jadi ini 3, sorry, 3, yang ininya 3,5 ya. Nah, jadi benar ya, 4,15 sama dengan yang di PowerPoint tadi.
Nah, jadi totalnya untuk si Andi itu 4,15. Nah, jadi nanti teman-teman saya berikan link link file Excelnya dengan PowerPointnya di link deskripsi video. Jadi teman-teman bisa pelajari secara bersama ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal ganti saja angka-angka di sini berdasarkan PowerPoint nanti ya. Tinggal disamakan gitu ya. Nah, di sini untuk si Budi itu sudah sama ya 4,5 4,85 ya. Untuk si Citra tadi di sini totalnya itu 4,4. Jadi di sini yang salah itu di bagian coba kita lihat di Citra 4,5 apakah benar? Oke, jadi di sini Citra itu untuk secondary-nya 4,5 dan 4,5 ya. Jadi di sini kita ganti. Oke, secondary-nya CF-nya 4,5 benar. Secondary-nya 4,5. Jadi totalnya itu 4,5. Oke, apakah benar 4,5 Citra? Oke, benar ya, 4,5 sudah benar. Nah, sekarang untuk Dita, di sini Dita totalnya itu 3,9. Apakah di file Excel-nya itu sudah benar? Nah, di sini ada kesalahan. Kita tinggal ganti angkanya saja, teman-teman. Untuk core factor-nya untuk si Dita itu 4 dan 4 ya. Untuk core factor-nya itu 4 dan 4 benar. Untuk SF-nya 4 dan 3,5. Berarti ini 4 dan 3,5. Nah, otomatis dia akan berubah jadi 3,9 sesuai dengan nilai yang di sini ya, teman-teman, di tabel hasil. Oke, jadi kalau teman-teman bikinnya pakai Excel itu tentunya lebih mudah karena otomatis rumusnya itu akan menyesuaikan ya dengan hasil yang kita ganti tadi otomatis. Nah, jadi di sini sesuai dengan yang di PowerPoint ya. Jadi mahasiswa itu dengan Budi 4,85. Nah, ini udah sesuai dengan yang di tadi. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan metode profile matching pada video kali ini. Kita bisa lanjut metode profile matching dengan kasus yang berbeda menggunakan sistem pendukung keputusan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.